Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bersatu dalam keragaman dan demokrasi secara singkat. Bersatu dalam keragaman dan demokrasi meliputi 4 tahap. Pertama, bersatu dalam keragaman serta Al-Quran dan hadis tentang demokrasi. 2. Demokrasi dan syuro. 3. Keterkaitan antara demokrasi dengan sikap tidak memaksakan kehendak. 4. Menerapkan perilaku mulia. 1. Bersatu dalam keragaman serta Al-Quran dan hadis terkait tentang bersikap demokratis. Bersatu dalam keragaman. Pluralitas, kebinekaan, keragaman, perbedaan dan kemajemukan merupakan sunatullah atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Keragaman terlihat dalam setiap penciptaan, binatang dan tumbuhan, hal gaib dan hal nyata. Keragaman juga terjadi baik pada pemahaman, ide, pemikiran, doktrin-doktrin, kecenderungan-kecenderungan maupun ras, jenis kelamin, bahasa, suku, bangsa, negara, agama, dan sebagainya. Islam telah memberikan sinyal bagaimana kaum muslimin menyelesaikan perbedaan dengan bermusyawarahlah dalam segala urusan. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Subhanahu wa taala atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang berisi pesan-pesan mulia tentang bersikap demokratis, tentang musyawarah dan toleransi dalam perbedaan. Di antaranya Quran Surah Al-Imran surah ketiga ayat 159 yang mengandung tentang sikap demokratis yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ayat di atas menjelaskan bahwa meskipun dalam keadaan genting, tetapi Rasulullah SAW tetap lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar, bahkan memaafkan dan memohonkan ampun untuk mereka. Seandainya Rasulullah SAW bersikap keras, tentu mereka akan menaruh benci kepada beliau. Dalam ayat di atas tertera 3 sifat dan sikap yang secara berurutan disebut dan diperintahkan untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah, yaitu bersikap lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. Meskipun ayat tersebut berbicara dalam konteks perang Uhud, tetapi esensi sifat-sifat tersebut harus dimiliki dan diterapkan oleh setiap muslim, terutama ketika hendak bermusyawarah. Hadis terkait tentang bersikap demokratis. An Abi Hurairah qala ma ra'aita ahadan aktsara masruratan li ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, dari Abu Hurairah, ia berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
Hadis di atas menjelaskan bahwa menurut pandangan para sahabat, Rasulullah SAW adalah orang yang paling suka bermusyawarah. Dalam hal urusan penting, beliau senantiasa melibatkan para sahabat untuk dimintai pendapatnya, seperti dalam urusan strategi perang. Dalam kehidupan bermasyarakat, musyawarah menjadi sangat penting karena hal-hal berikut. Permasalahan yang sulit menjadi mudah setelah dipecahkan oleh orang banyak, lebih-lebih kalau yang membahas orang yang ahli. Akan terjadi kesepahaman dalam bertindak. Menghindari prasangka yang negatif, terutama masalah yang ada hubungannya dengan orang banyak. Melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain. Berlatih menghargai pendapat orang lain. Pembagian kedua, demokrasi dan syuro. Demokrasi. Secara kebahasaan, demokrasi terdiri atas dua rangkaian kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara istilah, kata demokrasi ini dapat ditinjau dari dua segi makna. Pertama, demokrasi dapat dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintahan, yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak atau rakyat, baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Kedua, demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa istilah demokrasi awalnya berkembang dalam dimensi politik yang tidak dapat dihindari. Syuro. Menurut bahasa dalam kamus Mu'jam Muqayyis Al-Lugha, syuro memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Menurut istilah, beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi syuro. Mereka diantaranya adalah sebagai berikut. Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharibil Quran mendefinisikan syuro sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syuro. Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam Ahkam Al-Quran mendefinisikannya dengan berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan yang peserta syuronya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Definisi syuro yang diberikan oleh pakar fikih kontemporer dalam Asy-Syura fi Zilli Nizamil Hukmul Islam diantaranya adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Syuro merupakan bagian dari proses berdemokrasi. Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang diusung demokrasi. Pada sisi lain, nilai-nilai luhur yang diusung oleh konsep demokrasi adalah nilai-nilai yang sejalan dengan visi Islam itu sendiri. Pembagian ketiga, keterkaitan antara demokrasi dengan sikap tidak memaksakan kehendak. Keterkaitan antara demokrasi dengan sikap tidak memaksakan kehendak. Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi masyarakat. Namun demikian, dalam pandangan para ulama atau cendekiawan muslim tentang demokrasi terbagi menjadi dua pandangan ulama, yaitu pertama, menolak sepenuhnya, dan kedua, menerima dengan syarat tertentu. 1. Al-Maududi secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Al-Maududi menganggap demokrasi modern atau barat merupakan sesuatu yang bersifat syirik. Menurutnya, Islam menganut paham teokrasi atau berdasarkan hukum Tuhan. 2. Menurut Muhammad Iqbal, sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama, demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya sehingga jauh dari etika. Kemudian, Iqbal menawarkan sebuah model demokrasi sebagai berikut. A. Tauhid sebagai landasan asasi. B. Kepatuhan pada hukum. C. Toleransi sesama warga.
D. Tidak dibatasi wilayah, ras, dan warna kulit. Dan E. Penafsiran hukum Tuhan menjadi ijtihad. 3. Muhammad Imarah. Muhammad Imarah, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif atau membuat dan menetapkan hukum secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara dalam sistem syura atau Islam, kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah Subhanahu wa taala. Dialah pemegang kekuasaan hukum tertinggi. 4. Menurut Al-Qardawi, substansi demokrasi sejalan dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal, misalnya sebagai berikut. A. Dalam demokrasi, proses pemilihan melibatkan banyak orang yang mengangkat seseorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. B. Usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tirani juga sejalan dengan Islam. C. Pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. D. Penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Dan E. Kebebasan persamaan dan kebebasan mengeluarkan pendapat serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam. 5. Menurut Salim Ali Al-Bahasnawi, demokrasi mengandung sisi yang baik yang tidak bertentangan dengan Islam dan membuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam. Karena itu, ia menawarkan adanya Islamisasi demokrasi sebagai berikut. A. Menetapkan tanggung jawab setiap individu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. B. Wakil rakyat harus berakhlak Islam dalam musyawarah dan tugas-tugas lainnya. C. Mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang hukumnya tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan D. Komitmen terhadap Islam terkait dengan persyaratan jabatan, sehingga hanya yang bermoral yang duduk di parlemen. Yang keempat, menerapkan perilaku mulia. Perilaku mulia, bersikap demokratis sesuai pesan Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 159 dengan cara menerapkan perilaku demokratis antara lain sebagai berikut. 1. Bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat atau tidak berkata kasar ataupun bersikap keras kepala. 2. Menghargai pendapat orang lain. 3. Berlapang dada untuk saling memaafkan. 4. Memohonkan ampun untuk saudara-saudara yang bersalah. 5. Menerima keputusan bersama atau hasil musyawarah dengan ikhlas. 6. Melaksanakan keputusan musyawarah dengan tawakal. 7. Senantiasa bermusyawarah tentang hal-hal yang menyangkut kemaslahatan bersama. 8. Menolak segala bentuk diskriminasi atas nama apapun. 9. Berperan aktif dalam bidang politik sebagai bentuk partisipasi dalam membangun bangsa. Sekian penjelasan materi singkat yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.